Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami akan menceritakan, mengisahkan khalifah yang masyhur Umar bin Abdul Aziz ketika menjabat sebagai khalifah Islam. Para ulama menyebutkan bahwa ketika khalifah Umar bin Abdul Aziz menjabat sebagai khalifah, memunculkan dua kebijakan atau dua perintah yang sangat besar dampaknya kepada umat Islam dan kepada agama Islam itu sendiri. Lebih-lebih dalam bidang ilmu fikih, yang mana pada masa kekhalifaan Umar bin Abdul Aziz, ilmu fikih sangat berkembang pesat. Namun sebelum Anda semua melanjutkan video pada kali ini, alangkah baiknya jika Anda menekan tombol merah di bawah ini dan nyalakan loncengnya, agar Anda tidak ketinggalan dari video terbaru kami. Yang pertama, Khalifah Umar bin Abdul Aziz mengutus para ulama yang alim di masa itu untuk menyebar ke berbagai penjuru negara. Tujuannya tidak lain adalah untuk mengajari dan memberitahu umat yang masih minim pengetahuannya, mengajarkan kepada umat etika, sopan santun, dan bertata krama, menyebarkan agama Islam kepada masyarakat awam yang minim pengetahuan agama Islam, mengajarkan akhlakul karimah yang baik dan luhur. Beliau melakukan hal demikian karena mengikuti jejak langkah para khalifah terdahulu, seperti Khalifah Umar bin Khattab dan khalifah-khalifah yang lain pula, yang mana mereka semua adalah orang-orang soleh dan pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagian dari jumlah mereka yang diutus oleh Khalifah Umar bin Abdul Aziz ada 10 ulama dari golongan tabi'in. Khalifah Umar bin Abdul Aziz mengutus mereka ke negara Afrika untuk mengajarkan agama Islam dan ilmu fikih kepada penduduk Afrika. Sebab adanya demikian, maka tersebar luaslah ilmu fikih pada waktu itu, dan juga menyebar luas pembelajaran agama dan membuat agama Islam berkembang dengan pesat. Kebijakan atau perintah yang kedua, memberikan kebijakan untuk menuliskan ilmu agama dan membukukannya. Dalam kitab Al-Muwatta diriwayatkan dari Imam Muhammad bin Al-Hasan, dari Imam Malik, dari Imam Yahya bin Sa'id bahwa Khalifah Umar bin Abdul Aziz menulis surat kepada Imam Abu Bakar Muhammad bin Amr bin Hazm. Isi suratnya adalah, "Lihatlah, perhatikan dari hadis Nabi Muhammad SAW dan sunnah-sunnahnya atau semacam hal tersebut, lalu tulislah untukku, karena aku khawatir akan hilangnya ilmu dan wafatnya para ulama-ulama yang soleh." Imam Al-Bukhari memberikan catatan di dalam kitab Sahih Al-Bukhari bahwa Khalifah Umar bin Abdul Aziz memberikan perintah agar supaya melihat hadis Nabi Muhammad SAW dan mengumpulkannya. Dari sinilah permulaan pembukuan hadis Nabi Muhammad SAW yang menjadi materi ilmu fikih. Para ulama menyebutkan bahwa Abu Bakar Muhammad mengarang atau menulis beberapa kitab yang diperintahkan oleh Khalifah Umar bin Abdul Aziz kepadanya. Namun, semua karangan atau tulisan itu belum diserahkan kepada sang Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Beliau sudah wafat duluan. Di masa itu, tidak hanya menulis hadis yang menjadi materi ilmu fikih, akan tetapi di masa itu pula permulaan para ulama menulis ilmu fikih. Dan di dalam kitab-kitab penulisan hadis, di dalamnya juga dicantumkan biografi-biografi para ulama, dan juga pendapat-pendapat para ulama ikut dicantumkan, yang mana semua pendapat-pendapat para ulama itu termasuk ilmu fikih, sebagaimana yang tertera di dalam kitab Al-Muwatta, Sahih Al-Bukhari, Abi Daud, At-Tirmidzi, dan juga kitab-kitab yang lain. Sebelum pemerintahan Khalifah Umar bin Abdul Aziz, membukukan hadis dan ilmu fikih itu sangat dilarang terhadap para ulama. Karena alasan dilarangnya pembukaan tersebut, agar supaya mereka tidak berpegangan terhadap tulisan-tulisan dan menjadi enggan dan malas untuk menghafalkan hadis dan ilmu fikih dan ilmu-ilmu yang lain pula. Karena para ulama zaman dahulu, mereka mempelajari ilmu agama dengan menghafalkan ilmu yang ia pelajari, sehingga agar tidak menjadi malas untuk menghafal ilmu yang dipelajari, ulama dilarang untuk membukukan ilmu-ilmu tersebut. Hal tersebut adalah pemikiran atau pendapat daripada Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Hal seperti ini juga pernah terjadi terhadap sahabat Umar bin Khattab, memiliki pendapat sebagaimana demikian pula. Dan beliau beristikharah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam masalah ini selama 1 bulan. Lalu sahabat Umar bin Khattab berkata, "Saya mengingat terhadap suatu kaum menulis sebuah kitab, lalu mereka menerima terhadap kitab tersebut dan meninggalkan kitabnya Allah Subhanahu wa Ta'ala." Maka sahabat Umar bin Khattab mencabut lagi pendapatnya itu,
Yang dimaksud kaum oleh sahabat Umar bin Khattab adalah ahlul kitab. Disebutkan dalam kitab Kashfid Dunun, sahabat Abdullah bin Abbas melarang untuk melakukan penulisan ilmu. Beliau berkata, sesungguhnya mereka jika dituliskan ilmu, maka mereka akan berpegangan terhadap tulisan itu. Lalu mereka tidak mau untuk menghafalkan ilmu, dan mereka tidak akan memiliki ilmu. Dan di dalam penulisan itu, ada kemungkinan di dalamnya terdapat penambahan dan pengurangan. Adapun sesuatu yang dihafalkan, maka tidak akan berubah sedikit pun. Dan orang yang hafal terhadap ilmunya, maka ia akan berbicara dengan ilmu yang ia miliki. Sedangkan orang yang mengabarkan atau menyampaikan dari tulisan, maka penyampaian itu hanya bersifat zonni saja. Imam Malik pernah bertanya kepada Imam Az-Zuhri, apakah engkau pernah mencatat atau menulis sebuah ilmu? Tanya Imam Malik. Tidak, jawab Imam Az-Zuhri. Apakah engkau juga pernah meminta para ulama untuk mengulangi sebuah hadis untukmu? Lanjut Imam Malik. Tidak, jawab Imam Az-Zuhri. Dari percakapan yang singkat ini, kita ketahui bersama bahwa betapa cerdas dan kuatnya hafalan para ulama-ulama terdahulu, sampai mereka tidak mencatat sebuah ilmu, akan tetapi ilmu yang mereka miliki dihafalkan semuanya. Sahabat Abu Hurairah yang terkenal dengan banyaknya meriwayatkan hadis Nabi Muhammad SAW di dalam As-Sahih berkata, tidak ada seorang pun yang paling banyak hadisnya daripada aku, kecuali hadis daripada sahabat Abdullah bin Amr bin As. Karena sahabat Abdullah bin Amr bin As, beliau mencatat, sedangkan aku tidak. Orang Badui yang ummi adalah orang yang tidak bisa membaca dan menulis, akan tetapi ilmu daripada orang Badui itu berada di dalam hati mereka, karena mereka selalu menghafalkan ilmu dan sedikit sekali menulis, karena mereka tidak memiliki kertas untuk dibuat tulisan. Kebanyakan dari mereka jika mencatat atau menulis sebuah ilmu, maka mereka akan menulis atau mencatat ilmu tersebut di tulang belulang. Tidak mudah bagi mereka untuk mencatat ilmu di kulit atau semacamnya, karena mereka yang menulis di atas kulit hanya orang-orang yang memiliki kecukupan harta. Namun, ketika zaman sudah berubah, orang-orang kebanyakan senang berfoya-foya dan condong suka beristirahat. Mereka pasti akan sedikit sekali minat untuk menghafalkan sebuah ilmu. Karena hal tersebut, Khalifah Umar bin Abdul Aziz membuat sebuah kebijakan atau perintah untuk membukukan atau menulis hadis Nabi Muhammad SAW agar supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, seperti punahnya ilmu pengetahuan agama. Maka secara darurat yang menuntut keadaan untuk membukukan ilmu pengetahuan. Sebab itulah menjadi perkembangan yang sangat pesat dan luar biasa dampak bagi ilmu fikih itu sendiri, dan menjadi terjaganya hadis Nabi Muhammad SAW. Demikianlah dua kebijakan atau dua perintah Khalifah Umar bin Abdul Aziz yang sangat luar biasa dampaknya kepada agama Islam dan kepada umat Islam seluruhnya. Dan semoga pada video kali ini dapat menambah ilmu pengetahuan bagi Anda semua. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.